Hello guys, welcome back to Visa USA Lim. Oke guys, untuk video kali ini saya pengen bahas tentang paspor kosong, ya. Apakah bisa? Apakah bisa untuk apply visa Amerika? Ya, karena hal ini banyak sekali dipertanyakan, ya. DM ke saya, WhatsApp ke saya, sampai waktu saya live juga ini sering sekali dipertanyakan. Oke, jadi buat disclaimer aja dulu, sebenarnya per tahun 2025 ini agak sulit untuk dilakukan. Ya, paspor kosong ini agak sulit untuk dilakukan. Jujur aja, sebelum tahun 2025, ya 2024 atau bahkan 2023, ini saya sering banget ngelolosin paspor kosong. Ya, sering banget ngelolosin paspor kosong. Per tahun 2025, start di bulan Januari sampai dengan hari ini, saya baru meloloskan 2 paspor kosong. Ya, ada 2 paspor kosong. Nah, saya cerita sedikit. Waktu itu tahun 2025, ada pasangan suami istri apply visa Amerika melalui saya. Paspor suaminya kosong, tapi paspor istrinya ada isi, ya. Singapura, Malaysia, Thailand. Ya, tapi paspor suaminya kosong nih. Ya. Jadi waktu mereka apply ke saya, mereka masukin dokumen ke saya. Sudah jadi satu kebiasaan dari saya. Setiap kali klien masuk itu selalu semuanya saya searching, termasuk pekerjaan, ya, terus kemudian latar belakangnya mereka sampai dengan ke sosial medianya mereka saya searching. Nah, kok ternyata pada saat saya searching si suaminya, saya googling aja, nama suaminya keluar guys. Ya, bahkan sampai profil si suami ini keluar, gitu loh. Nah, tapi ini sesuatu hal yang positif, ya, satu hal yang positif. Makanya pada saat itu saya langsung set upin mereka semuanya serapi-rapinya. Terus sampai dengan briefing, sampai dengan mereka latihan interview. Pada saat mereka latihan interview, terutama saya tanya semuanya ke suaminya kan. Nah, si suami ini sangat-sangat tegas sekali pada saat ngejawab pertanyaan. Jadi waktu latihan interview sama saya aja, saya sendiri aja puas, gitu ya, walaupun dia menggunakan paspor kosong. Nah, alhasil pada saat hari interview, mereka berdua lolos dan mendapatkan visa Amerikanya. Oke, nah, itu salah satu contoh ya kejadian ya. Tapi gini, buat kalian yang paspor kosong, ini saya himbau duluan. Sebenarnya kalian tuh harus sadar duluan ya, dan kalian harus paham. Nih, maksud saya kalian harus paham. Kalau yang saya kerjakan, ya, yang saya kerjakan ini adalah visa jenis B1 B2. Ya, B1 B2. Apa itu B1 B2? B1 adalah visa bisnis, B2 itu visa turis. Nah, ini biasanya di-apply sekaligus B1 B2. Artinya ini visa bisa dipakai multifungsi untuk urusan bisnis juga untuk urusan turis. Tapi pada dasarnya pada saat kita apply, kita itu harus mengaku kalau kita sebagai turis, ya, traveler. Nah, buat orang Indonesia, traveling ke Amerika itu sudah merupakan expert traveler, ya. Karena kita dari benua Asia, kita harus melewati benua Eropa dulu baru nyampe ke Amerika kan. Atau kalau misalnya kita ngelewatin Jepang pun, kita harus terbang sampai belasan jam baru nyampe di Amerika. Ya, saya katakan dari orang Indonesia yang mau berangkat ke Amerika untuk jalan-jalan itu sudah expert traveler. Jadi expert traveler itu biasanya mereka sudah keliling Asia Tenggara, terus mereka sudah pernah ke Asia, lalu baru mereka akan mencoba untuk pergi ke Amerika yang agak jauhan dikit, gitu ya. Nah, ini akan sulit buat kalian paspor kosong untuk membuktikan ke officer. Ya, kalian pasti akan mengalami kesulitan pada saat berhadapan dengan officer, ya kan?
kita nggak usah ngomong berhadapan dengan officer deh guys. Ya, katakanlah kita berhadapan dengan orang awam aja. Orang awam, ya. Terus kemudian kalian ngobrol sama orang awam ini, kalian bilang, "Wah, aku ini lagi pengen ke Amerika buat jalan-jalan. Aku tuh pengen jalan-jalan di Amerika, terus setelah selesai jalan-jalan, aku mau pulang ke Indonesia." Gitu loh. Terus kemudian orang awam itu tanya, "Oh ya, mau pergi ke Amerika, keren dong ya. Sebelumnya kamu pernah kemana? Ke luar negeri?" Nggak pernah. Orang awam itu juga nggak akan percaya guys. Gitu loh. Jangankan officer, si orang awam ini aja nggak akan percaya kalau kalian pergi ke Amerika alasannya untuk traveling. Kalau pergi ke Singapura aja atau ke Malaysia aja yang cuman terbangnya 1,5 jam atau 2,5 jam atau 3,5 jam, itu aja nggak pernah, gitu loh, ya. Jadi itulah kesulitannya sebenarnya kalau kalian menggunakan paspor kosong. Cuman gini, bukan artinya kalau kalian menggunakan paspor kosong untuk apply visa Amerika itu sudah pasti reject. Saya juga bilang no, itu enggak juga, ya. Peluang kalian bukan nol, ya. Peluang kalian bukan 0%. Tetap ada peluang, tetap ada namanya untung, ya. Tetap ada namanya kayak berkat, ya, rezeki, ya. Tetap ada namanya yang rezeki itu tadi, ya. Cuman gini, saya boleh katakan kalau misalnya kalian mau punya peluang yang lumayan gede menggunakan paspor kosong, ada beberapa yang harus yang perlu saya kasih tahu, ya, perlu saya infokan. Oke, yang pertama, minimal kalian harus berusia di atas 40 tahun, ya. Minimal kalian harus berusia di atas 40 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus bekerja di satu perusahaan besar, ya guys, ya. Harus bekerja di salah satu perusahaan besar. Kedua, nah, kalau misalnya nggak begitu, boleh yang terjadi kayak peristiwa yang pertama tadi, ya. Nama kalian di Google muncul, itu juga sudah oke, ya. Saya masukkan ke dalam persyaratan kedua. Itu. Terakhir, persyaratan ketiga yaitu kalian aktif bersosial media. Ya, jadi jangan udah paspornya kosong, sosmednya kosong juga, nggak pernah posting apa-apa. Ya, terus apalagi posting sosmed baru bikin, follower juga 0 atau 1 2 3, jadi hitungan jari gitu ya. Itu berat, guys. Ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 kriteria ini masih bisa saya perjuangkan. Ya, saya masih bisa buat settingan, saya masih bisa buat setupan untuk memperjuangkan kalian yang menggunakan paspor kosong. Oke. Nah, lalu selain 3 persyaratan ini, selain 3 kemungkinan ini, ada satu lagi, guys. Ada satu lagi yang bisa saya bantu untuk nge-setup. Yaitu kalau kalian menggunakan paspor biasa. Ya. Cuman setahu saya sekarang paspor biasa agak sulit, ya, ditemukan di kota mana juga. Kayaknya saya juga beberapa kali kontekan sama teman-teman yang udah pernah DM ke saya atau pernah WhatsAppan ke saya himbau mereka untuk bikin paspor biasa, mereka juga mengalami kesulitan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan paspor biasa, terus kemudian paspor kalian kosong, lalu mau coba, itu boleh, saya juga bisa perjuangkan. Ya, bukan cuman kosong, ya. Bukan cuman paspor biasa, maksud saya, maaf. Maksud saya belum pernah punya e-paspor sebelumnya. Ya, belum pernah punya e-paspor sebelumnya. Jadi saya revisi, belum pernah punya e-paspor sebelumnya. Jadi sampai sekarang kalian selalu menggunakan paspor biasa dan biasa. Terus menerus menggunakan paspor biasa. Nah, itu bisa saya bantu untuk setup. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga pernah dulu saya gunakan buat ibu-ibu dari Jakarta. Ya, seorang ibu-ibu. Jadi dia apply sendirian di Jakarta. Sama pada saat
saya latihan interview sama beliau, beliau ini sangat pintar untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya tanya apa dia bisa jawab, saya tanya begini di luar DS160 pun saya tanya dia tetap bisa jawab gitu. Dan akhirnya beliau juga approve visa Amerikanya interview melalui Jakarta. Kalau yang kasus yang pertama yang suami istri itu Surabaya ya guys ya. Kalau yang ibu-ibu ini Jakarta gitu ya guys. Jadi kira-kira itu pengalaman-pengalaman saya. Dan sampai saat ini kalau misalnya kalian menggunakan paspor kosong ya untuk apply visa Amerika, ingat kata saya, peluang kalian bukan 0%, bukan benar-benar 0% ya. Kalau misalnya pingin kalian coba, saya bisa bantu untuk nge-set up. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha untuk serealistis mungkin untuk men-set up diri kalian pada saat kalian apply visa Amerika. Oke, jadi sekian dulu video dari saya tentang paspor kosong, apakah bisa apply visa Amerika. Buat kalian yang masih berjuang untuk visa Amerika, tetap semangat ya guys ya, tetap optimis, jangan pantang menyerah, karena menurut saya semuanya pasti ada jalan. So guys, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan please kasih komen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan tentang paspor kosong ini, boleh, saya pasti akan jawab pertanyaan kalian yang ada di komen. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.